Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Rafiatuddina Namilah dengan NIM 12092100080. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah jasa atestasi yang diampu oleh Ibu Gina Sakinah, SE SYME. Saya akan memaparkan mengenai jasa atestasi. Jasa atestasi atau attestation service adalah jenis jasa asuransi di mana kantor akuntan publik mengeluarkan laporan tentang reliabilitas suatu asersi yang di pihak lain. Atestasi atau attestation adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang material dengan kriteria yang telah ditetapkan. Atestasi membagi 3 tipe perikatan atestasi. Yang pertama, pemeriksaan atau examination, review, dan prosedur yang disepakati atau agreed upon procedures. Jasa atestasi memiliki standar yang berlaku gitu. Di sini ada standar umum atestasi, kemudian juga ada standar pekerjaan lapangan atestasi, dan yang ketiga ada standar pelaporan atestasi. Untuk standar umum atestasi di sini dia memiliki 5 standar yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah perikatan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup dalam fungsi atestasi. Kemudian yang kedua adalah perikatan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki pengetahuan cukup dalam bidang yang bersangkutan dengan asersi. Standar umum ketiga berbunyi bahwa praktisi harus melaksanakan perikatan hanya jika ia memiliki alasan untuk meyakinkan dirinya bahwa 2 kondisi berikut ini ada. Kondisi yang pertama adalah asersi dapat dinilai dengan kriteria rasional, baik yang telah ditetapkan oleh badan yang diakui atau yang dinyatakan dalam penyajian asersi tersebut dengan cara cukup jelas dan komprehensif bagi pembaca yang diketahui mampu memahaminya. Kemudian kondisi yang kedua adalah asersi tersebut dapat diestimasi atau diukur secara konsisten dan rasional dengan menggunakan kriteria tersebut. Hal yang berbatan, sikap mental independen harus dipertahankan oleh praktisi. Dan standar umum yang terakhir adalah kemahiran profesional harus selalu digunakan oleh praktisi dalam melaksanakan perikatan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan perikatan tersebut. Kemudian ada standar pekerja lapangan atestasi. Yang pertama, standar pekerja lapangan adalah bukti yang cukup harus diperoleh untuk memberikan dasar rasional bagi simpulan yang dinyatakan dalam laporan. Kemudian standar pekerjaan lapangan yang kedua adalah pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Standar pelaporan yang pertama adalah laporan harus menyebutkan asersi yang dilaksanakan transaksi. Kemudian yang kedua, standar pelaporan adalah laporan harus menyatakan simpulan praktisi mengenai apakah asersi disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga adalah laporan harus menyatakan semua keberatan praktisi yang signifikan tentang perikatan dan penyajian asersi. Standar pelaporan yang keempat adalah suatu perikatan untuk mengevaluasi suatu asersi yang disusun berdasarkan kriteria yang disepakati atau berdasarkan suatu melaksanakan prosedur yang disepakati harus berisi tentang pernyataan suatu keterbatasan pemakaian laporan hanya oleh pihak-pihak yang menyepakati kriteria atau prosedur tersebut. Kemudian ada bentuk-bentuk jasa atestasi. Yang pertama ada audit atas laporan keuangan historis. Kemudian yang kedua ada review atas laporan keuangan historis dan jasa atestasi lainnya. Kemudian untuk jasa non-atestasi. Jasa non-atestasi adalah jasa yang diberikan oleh akuntan publik yang di dalamnya tidak memberikan suatu pendapat, tingkat keyakinan, ringkasan temuan atau bentuk keyakinan assurance yang lainnya. Contoh dari jasa non itu jasi atau pencatatan dan pelaporan akuntansi
administrasi, jasa perpajakan, pengisian SPT, pemeriksaan keberatan atau banding pajak, jasa konsultan manajemen, rekrutmen keuangan, sumber daya dan sebagainya, jasa peran serta jasa risk assessment. Dan materi yang bisa saya paparkan dalam video ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.